Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Fokus Belajar. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-25 dan kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin di part 24 yang membahas tentang bela negara dan implementasi Pancasila. Tetapi hari ini kita akan mencoba belajar tentang anti radikalisme dan integritas teman-teman. Model soalnya sama dengan yang kemarin teman-teman, adalah model narasi dan FRCPNS yang 2023. Kemudian kita update soal-soal ini. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama. Sebelum masuk di soal yang pertama teman-teman, kita kerjakan dulu PR kita yang kemarin yang nomor 6 itu. Beberapa ahli berpendapat identitas nasional yang terlalu kuat dapat menimbulkan sentimen nasionalisme berlebihan dan berpotensi memicu diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Selain itu, identitas nasional yang berlebihan juga dapat menghalangi pengakuan terhadap identitas lokal dan regional yang beragam di dalam negara. Oleh sebab itu, maka pemerintah dapat memastikan bahwa pembentukan identitas nasional yang kuat dilakukan dengan berimbang dan inklusif. Di bawah ini, tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui saluran pendidikan adalah titik-titik. A. Mendorong pengakuan dan penghargaan terhadap identitas lokal dan regional. B. Memfasilitasi pembangunan budaya lokal dan mendorong pengenalan terhadap warisan budaya lokal di seluruh wilayah negara. C. Mengajarkan sejarah nasional secara objektif dan inklusif. D. Membangun lingkungan yang inklusif dan menggalakkan dialog antar kelompok. E. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Oke teman-teman, kita kembali ke soal. Saya kira teman-teman sudah bisa tahu kuncinya ya, sudah paham dengan kata kunci bagaimana caranya kita menjawab dengan soal-soal yang punya narasi panjang. Yaitu saya perjelas lagi bahwa kuncinya di sini adalah kita langsung membaca apa yang ditanyakan. Kemudian kalau kita butuh narasi, maka kita baca sedikit narasi dari inti soal itu. Karena kita butuh sekali narasinya teman-teman untuk menjawab soalnya. Karena di dalam pilihan ABC ini, itu adalah solusi dari kasus yang ada di narasi ini. Kan begitu ya teman-teman? Oke, apa yang ditanyakan adalah tindakan pemerintah melalui saluran pendidikan ini. Apa yang diajarkan di sini melalui saluran pendidikan adalah sentimen nasionalisme. Ini agar tidak terjadi ini teman-teman. Karena bisa menggerus pengakuan terhadap identitas lokal. Nah, caranya mengajarkan di sini adalah melalui saluran pendidikan yang berimbang dan inklusif. Ini hasilnya. Oke, kita lihat di A, mendorong pengakuan dan penghargaan terhadap identitas lokal. Ini saluran pendidikan ya, berarti ini bukan teman-teman. B, memfasilitasi pembangunan budaya lokal. Bukan juga. Bukan ini. Kemudian C, mengajarkan sejarah nasional secara objektif dan inklusif. Ini berhubungan dengan ini, berimbang secara objektif. Berarti ini benar teman-teman. Melalui saluran pendidikan. Ini kan arahnya ke sini ya, saluran pendidikan ya. D, membangun lingkungan yang inklusif dan menggalakkan dialog antar. Ini bukan saluran pendidikan ini. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Ini ekonomi. Berarti ini lebih salah lagi. Kalau begitu teman-teman, yang paling mendekati dengan narasi soal dan apa yang ditanyakan oleh soal ini tentang saluran pendidikan adalah C, mengajarkan sejarah nasional secara objektif dan inklusif. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama. Radikalisme merupakan ancaman terhadap ketahanan ideologi negara Indonesia sebagai negara yang plural di mana terdapat berbagai macam suku, ras, budaya, dan juga agama. Itu menjadi sasaran paham radikal berbau sara, itu tumbuh dan berkembang. Pemuda merupakan sasaran utama penyebaran aksi kekerasan dan radikalisme yang patut menjadi keperhatian kita bersama. Oleh karena hal tersebut, terdapat beberapa hal yang patut dikedepankan dalam pencegahan radikalisme di kalangan pemuda. Kecuali A. Memperkuat pendidikan kewarganegaraan mengenai 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. B. Mengarahkan para pemuda pada beragam aktivitas di bidang seni, budaya, maupun olahraga. C. Memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran. D. Memberikan keteladanan yang baik kepada pemuda. E. Memberi modal usaha kepada pemuda berprestasi. Oke teman-teman, narasi soal tadi menginginkan kita menjawab tentang
pencegahan radikalisme di kalangan pemuda. Ini yang ditanyakan adalah kecualinya, teman-teman. Berarti jawaban benar, kita cari yang salahnya. Begitu ya. Kita lihat A, memperkuat pendidikan kewarganegaraan mengenai 4 pilar. Saya kira benar ini, teman-teman. B, mengarahkan para pemuda pada beragam aktivitas seni. Ini juga benar. C, memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran. Ini juga benar. D, memberikan keteladanan. Ini juga benar. C, memberi modal usaha kepada pemuda berprestasi. Ini saya kira tidak ada hubungannya ini dengan ini ya, pencegahan radikalisme, teman-teman. Kalau begitu jawaban yang benar, teman-teman, adalah E, kecuali memberi modal usaha kepada pemuda yang berprestasi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Survei terhadap sebuah institusi itu perlu dilakukan untuk menjamin kinerja pegawai maupun institusi tersebut. Manfaat lain perlunya survei terhadap kinerja pegawai adalah A, menjadi tanggung jawab institusi untuk menjaga citra. B, sebagai bahan evaluasi kerja untuk mencegah tindak korupsi. C, untuk membentuk karakter pegawai. D, menciptakan suasana kerja pegawai. E, sebagai kontrol terhadap pegawai. Oke, teman-teman, kita kembali ke soal. Ini tentang survei, teman-teman. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah manfaat lain. Manfaat di atasnya kan ini untuk menjamin kinerja ya. Untuk menjamin kinerja pegawai maupun institusi tersebut. Sekarang dia tanya kita apa manfaat lain dari survei ini terhadap kinerja pegawai. Kira-kira begitu ya. Oke, kita lihat A, menjadi tanggung jawab institusi untuk menjaga citra. Saya kira tidak ada hubungannya ini. Manfaat survei. Saya kira ini salah, teman-teman. Ini manfaat survei yang secara sesungguhnya. Silang ini. Saya kira ini kurang. Benar, tapi ini kurang. Sebagai bahan evaluasi untuk mencegah tindak korupsi. Ini bagus ini. Bahan evaluasi. Ini berhubungan dengan survei, teman-teman. Kalau bahan evaluasi. Kalau saya ini benar. Untuk membentuk karakter pegawai melalui survei. Apakah bisa terbentuk karakter? Oh, saya kira ini juga bukan. D, menciptakan suasana kerja baik. Survei. Saya belum tentu juga. E, sebagai kontrol terhadap pegawai survei. Oh, bisa. Ini bisa. Oke, antara B. Ini antara A, B, dan E ini, teman-teman. Kalau menurut saya yang paling bagus ini sebenarnya ini. Ini ada efeknya. Kalau ini kontrol saja ini. Kalau E. Jawabannya benar, teman-teman. B. Mungkin kita sepakat ini. Sebagai bahan evaluasi kerja. Serta untuk mencegah tindak korupsi. Artinya ini lebih lengkap dibanding yang ini. A ini yang A. Dibanding E dengan A. Saya kira lebih cenderung ini. B. Ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Halo teman-teman, mempersiapkan diri dalam menghadapi tes CPNS di 2024 ini, itu tidak hanya cukup Anda belajar melalui YouTube dan seyogyanya teman-teman bisa belajar melalui tryout. Salah satunya ini adalah tryout yang disediakan oleh Sobat CPNS. Di sini terlalu banyak paket di sini Anda bisa beli. Ada paket premium, paket platinum, dan paket kedinasan. Ini harganya cukup bervariasi, ada yang 99.000, 175.000 rupiah per tahun untuk platinum dan 99.000 untuk paket kedinasan. Setiap paket ini itu disediakan 15 paket, teman-teman. Ada penjelasannya, terus ada video pembahasan tryout-nya. Anda bisa lihat di situ statistik nilai dan skornya, teman-teman. Akun Anda itu berlaku selama 1 tahun. Ini bisa diulang-ulangi. Oke, teman-teman, tunggu apa lagi? Silakan Anda mendaftar melalui link yang saya sudah siapkan di deskripsi video. Suatu saat Anda diminta menjadi narasumber di salah satu instansi pemerintah. Anda mendapatkan honor dan diminta untuk menandatangani kwitansi kosong. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menerima honor tersebut dan meminta agar menandatangani kwitansi sesuai dengan nominal yang diterima. B. Menerima honor tersebut dan menandatangani kwitansi tersebut untuk menghormati panitia. C. Menolak pemberian honor tersebut karena takut ada unsur korupsinya. D. Menerima honor tersebut dengan perasaan was-was. E. Menerima honor tersebut tanpa menandatangani kwitansi. Kita kembali ke soal, teman-teman. Apa yang diminta ini? Kita jadi apa ini? Kita jadi narasumber di sini di salah satu instansi. Kemudian kita dapat honor.
Tetapi setelah selesai selesai menjadi narasumber, ini kita akan menandatangani kosong. Kita dapat honor tapi kita menandatangani kwitansi kosong. Ini ada unsur kecurigaan di sini. Apa yang sebaiknya kita lakukan, teman-teman? A. Menerima honor tersebut dan meminta agar menandatangani kwitansi sesuai dengan nominal. Saya kira ini solusi yang paling bagus. Meminta kepada panitia kita agar mengisi, ini kan kwitansi kosongnya, isi sesuai dengan yang ditentukan, isi nominalnya sesuai dengan ditentukan di sini. Ya, kita tetap terima, ya, karena aturannya ini kan dia harus menerima, ini kita jadi pembicara. Cuma masalahnya di sini saja tadi kwitansi kosong. Nah, solusinya adalah kita meminta agar menandatangani kwitansi itu sesuai dengan nominal. Begitu saja. Saya kira ini solusi yang paling positif ini. Kita lihat B, menerima honor tersebut dan menandatangani kwitansi. Saya kira bagus, tetapi persoalannya ada kwitansi kosong ini. Kurang dibanding A ini. C, menolak pemberian honor tersebut karena takut ada unsur korupsinya. Ini orang jujur. Apakah ini benar? Bisa juga benar ini. Sekarang kita kurang, kita tolak saja sekalian. Ini ada. Tetapi ini tidak ada solusinya di sini. Dia hanya menolak. Solusi kurang. D. Menerima honor tersebut dengan perasaan was-was. Ini sudah pasti salah ini. E. Menerima honor tersebut tanpa menandatangani kwitansi. Apalagi ini. Berarti ini kita curiganya di mana nih? Itu ada di ABC ini. 3. Kira-kira yang mana? Tadi kita sudah baca ini. Kalau menurut saya teman-temannya, yang paling bagus itu ada di A. Kalau saya di A ini. Menerima honor, kemudian kita cari solusinya agar menandatangani dan mengisinya itu sesuai dengan nominal. Jangan di luar dari itu. Kita ambil aturannya, kita harus ambil, kita sudah jadi pembicara di sini. Nah, kalau B ini menerima honor tanpa menghormati, saya kira ini tidak bagus. Nanti dia isi yang lain. Nanti kita tidak tahu ini bagaimana keinginan panitia. C. Menolak, ini juga tidak bagus. Kita sudah pembicara ini. Ya, berarti ini itu jawaban teman-teman. Kita ambil hak kita dan mencari solusi. Kemudian kita tidak akan terlibat kalau ada efeknya di situ. Berarti ini ada semua di A, teman-teman ini. Kompleks dia. Begitu kira-kira cara menjawabnya. Nomor 4. Institusi Bayangkara mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Seperti yang kita ketahui, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio, mengatakan bahwa kasus pembunuhan Brigadir J. Nofriansah Yosua Huta Barat yang didalangi bekas Kadipropam Polri Verdi Sambo menjadi pukulan berat bagi institusi Bayangkara. Sebelum kejadian kasus pembunuhan berencana itu, menurutnya Polri memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Namun, kasus yang dilakukan Verdi membuat tingkat kepercayaan publik menurun drastis mencapai titik sangat rendah. Sikap yang seharusnya dilakukan oleh institusi kepolisian supaya kepercayaan masyarakat kembali seperti semula. A. Memberikan pelayanan dengan baik dan dengan beberapa persyaratan khusus. B. Bersikap profesional dalam menangani semua kasus hukum yang terjadi serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. C. Menunjukkan kinerja dengan baik meskipun menyelesaikan masalah dengan seadanya. D. Memberikan bantuan hukum kepada siapapun yang membutuhkan perlindungan. E. Membuktikan kinerja kepada masyarakat untuk memberitahukan lewat media sosial. Oke teman-teman, intinya adalah bagaimana caranya institusi kepolisian ini menaikkan tingkat kepercayaannya kepada masyarakat akibat dari ulah Verdi Sambo kemarin ini dalam pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Masyarakat di sini kepercayaan sangat rendah terhadap Polri dalam menangani kasus ya tentang kematian Brigadir J. Apa yang harus dilakukan teman-teman? Yang jelas intinya di sini kalau Polri mau menaikkan tingkat kepercayaannya, dia harus berada pada posisi profesional, kemudian melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat, ya, kemudian bersikap adil ini, adil terhadap siapapun juga. Nah, kalau ini sampai bisa dilakukan oleh pihak Polri, maka saya kira tingkat kepercayaannya terhadap polisi itu akan meningkat lagi, teman-teman. Nah, kita lihat dulu. A. Memberikan pelayanan dengan baik dengan beberapa persyaratan khusus. Ini yang bikin kurang di jawaban A. Benar, pelayanan baik. Tetapi ini ada persyaratan khusus. Berarti
Jawaban ini salah, teman-teman. B. Bersikap profesional dalam menangani kasus hukum yang terjadi serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kalau narasinya kan di atas ini sebenarnya itu terjadi karena tidak bersikap profesional sebenarnya dalam menangani kasus. Kemudian pelayanannya di sini mungkin saja ada yang banyak ditutupi di sini. Makanya tingkat kepercayaannya di sini akan sangat turun, teman-teman. Jawaban ini adalah benar nih, teman. Oke, kita simpan dulu. C. Menunjukkan kinerja dengan baik meskipun menyelesaikan masalah dengan seadanya. Sampai di sini kalimat ini benar, tapi begitu masuk ke meskipun ini seadanya, jawaban ini menjadi salah, teman-teman. C. D. Memberikan bantuan hukum kepada siapapun yang membutuhkan perlindungan. Ini benar, kepada siapapun. Tapi di sini memberikan bantuan, tapi tidak ada sikap profesionalnya bagaimana, hanya sekedar memberikan perlindungan, kemudian pelayanannya bagaimana. Di sini banyak, masih intinya di sini banyak tanda tanya kalau D. Benar, tetapi tanda tanya banyak. E. Membuktikan kinerja kepada masyarakat yang memberitahukan lewat media sosial. Ini kurang tepat ini. Kalau seperti ini. Jadi teman-teman kembali semua jawaban yang ada. Kalau menurut saya ini yang paling kompleks untuk yang berhubungan dengan narasi soal, menyelesaikan narasi soal, intinya di sini yang menaikkan kepercayaan Polri terhadap masyarakat itu adalah di sini. B. Bersikap profesional dalam menangani kasus, kemudian memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya kira intinya situ, naik kepercayaan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5, teman-teman. Pada masa sekarang ini, banyak sekali orang melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tersebut terjadi ketika seseorang tidak memiliki integritas. Nah, cara yang dapat dilakukan untuk membangun integritas adalah dengan memegang teguh nilai. A. Kejujuran, keberanian, dan toleransi. B. Adil, bertanggung jawab, dan cerdas. C. Sederhana, penuh kejujuran, dan ramah tamah. D. Disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran. E. Kejujuran, adil, dan makmur. Saya kira di sini teman-teman adalah ini integritas ya dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi. Ini yang dimana soal. Yang ditanyakan adalah nilai. Kita harus memegang teguh nilai dalam bentuk pencegahan korupsi. Apa kira-kira nilai di sini? Nilai. A. Kejujuran, keberanian, dan toleransi. Kejujuran ini ada nilai kejujuran. Ini benar. Keberanian, toleransi ini bukan nilai. Ya, berarti ini salah, teman-teman. Adil, bertanggung jawab ini cocok. Bertanggung jawab cocok. Cerdas ini bukan nilai. Itu salah juga. C. Sederhana, benar. Kejujuran benar. Ramah tamah ini bukan nilai. D. Disiplin ini benar. Tanggung jawab ini juga nilai. Kemudian jujur ini juga nilai. Ini benar ya teman-teman. D. E. Kejujuran ini benar. Adil juga ini. Makmur ini yang bukan katanya. Nilai ini. Berarti teman-teman ya sepakat bahwa yang benar itu adalah di D ini. Disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran. Ini untuk nilai dalam pencegahan tindak korupsi ya. Di nomor 6 ini kita sepakat lagi teman-teman. Kita jadikan soal ini sebagai PR. Cuma narasi soalnya ini panjang ya. Intinya teman-teman tadi kalau ketemu lagi di soal-soal begini nanti itu kita teman-teman langsung baca di apa yang ditanyakan. Ini perwujudan demokrasi Pancasila yang dialami Tu Kimin, yaitu narasinya adalah tentang seorang warga ini yang mau mencoblos sempat tidak terdapat hak suara panggilannya, tetapi punya KTP elektronik. Nah, dia bisa mencoblos di sini dan terdaftar dalam DPT dan memiliki KTP elektronik. Itu intinya situ. Jadi perwujudan demokrasi yang ditanyakan di sini teman-teman. A. Menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab. B. Menjamin tetap tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila. C. Menjamin tetap tegaknya NKRI. D. Menjamin yang sama, serasi, dan seimbang. Menjamin keikutsertaan. Di screenshot teman-teman baru dibaca kembali, kemudian jawab di kolom komentar. Oke teman-teman, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.